اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 515 surah Al-Fatah ayat 29 sampai dengan surah Al-Hujurat ayat 4. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 29 Al-Fatah. Al-kuffari ruhama. Ini ra ketemu ra bisa idgham. Al-kuffar ruhama. Kemudian ridwana seperti biasa boleh dibaca rudwana, ra-nya di dhammah. Dan itu di semua tempat selain satu tempat dalam Al-Quran. Kemudian ayat masih ayat ini ya, dal ketemu dal, as-sujudi dza. Nah, ini bisa idgham as-sujud dzalika. Kalau bersambung seperti itu. Kemudian syata'ahu boleh dibaca syata'ahu, ta-nya di fathah. Fa'azarahu boleh dibaca fa'azarahu, jadi hamzahnya pendek. Suqihi boleh ditambahi hamzah menjadi suuqihi. Kemudian surah Al-Hujurat ayat 1, la taqaddamu atau la tuqaddimu seperti biasanya. Kemudian an-nabi boleh dibaca an-nabi sebagaimana pada ayat-ayat yang lain juga seperti itu. Kemudian ayat keempat, Al-Hujurat, jimnya boleh di fathah menjadi Al-Hujurat. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua qiraah ini benar.
Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Fatah ayat terakhir ayat 29. Muhammadun, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, maksudnya sahabat-sahabat beliau. Asyidda, mereka itu kasar-kasar, alal kufar, terhadap orang-orang kafir. Ruhama, lemah lembut, bainahum, di antara mereka, yaitu sesama mukmin, sesama muslim. Tarahum, engkau melihat mereka ruk'an, orang-orang yang rukuk, sujadan, orang-orang yang sujud, maksudnya rajin salat. Yabtaghuna, mereka mencari fadlan, karunia minallah, dari Allah, warudwana, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum, tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, dari sebab bekasnya sujud. Dzalika, hal itu adalah mathaluhum, sifat mereka, fit Taurat, yang disebutkan dalam kitab Taurat. Sampai di sini titik. Ya. Kemudian kalimat baru, wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam kitab Injil adalah kazar'in, seperti tanaman, akhraja, yang mengeluarkan, syata'ahu, tunasnya, fa'azarahu, lalu dia menguatkannya, fastaghladha, maka menjadi keras, menjadi tinggi, fastawa, maka dia tegak, ala su'uqihi, di atas betisnya, yu'jibu, menyenangkan, az-zurra', kepada para penanam, liyaghidha, supaya Allah membuat dongkol, bihim, dengan mereka, al-kuffar, kepada orang-orang kafir. Wa'adallah, Allah menjanjikan, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, minhum, dari mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi tadi, maghfiratan, ampunan, wa ajrun azima, dan pahala yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mentazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Nabi Muhammad ditazkiyah oleh Allah bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah. Jadi bukan nabi palsu sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, menganggap itu nabi palsu. Maka Allah bantah dengan ayat ini. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Maka cukup Allah sebagai saksi bagi Nabi Muhammad SAW bahwa dia betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji sahabat-sahabat beliau, bahwasanya sahabat-sahabat beliau memiliki sifat-sifat yang baik. Apa sifat yang baik itu? Yang pertama, asyidda 'alal kufar, keras dan kasar kepada orang-orang kafir. Ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti langkah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga seperti ini, keras kepada orang kafir. Nabi Ibrahim mengatakan, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, dan juga apa yang kalian sembah. Dan tampak di antara kami dengan kalian permusuhan sampai hari kiamat. Nah, itu perkataan Nabi Ibrahim, dan kita disuruh meniru beliau. Maka asyidda 'alal kufar, keras kepada orang-orang kafir, ini sifat yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Bahwasanya dipuji selain ayat ini. Selain ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat yang lain, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad, fa sawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan datangkan kaum yang Allah cintai dan mereka juga cinta kepada Allah. Jadi dipuji oleh Allah, mereka ini cinta kepada Allah dan Allah cinta pada mereka. Sifatnya apa? Adzillatin 'alal mu'minin, tawadu, merendah kepada sesama mukmin, a'izzatin 'alal kafirin, gagah atau mulia terhadap orang-orang kafir, ya sama dengan yang tadi ya, keras terhadap orang-orang kafir, tidak mau direndahkan oleh orang-orang kafir. Ini sifat yang pertama.
Sifat yang kedua, Allah mengatakan ruhama bainahum, saling kasih sayang antar sesama muslim. Inilah kewajiban kita yang harus kita lakukan sesama muslim, saling kasih sayang, bukan saling memusuhi seperti zaman sekarang. Banyak umat Islam antara satu dengan yang lainnya, kelompok pengajian satu dengan kelompok pengajian yang lainnya, tidak saling mencintai tapi saling memusuhi, saling menjatuhkan, saling menuduh dan sebagainya. Ini tidak benar, bukan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bagaimana sifat Muslim dengan Muslim yang semestinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tarul mu'minin, engkau melihat orang-orang beriman fi tarahumihim, dalam masalah saling sayang di antara mereka, wa tawaddihim, saling cinta antar mereka, wa ta'atufihim, saling kasih antar mereka, kama thalil jasad, itu seperti satu tubuh. Tubuh kita ini bagaimana? Idza ishtaka udwan, kalau satu saja anggota tubuh kita yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi bisahri wal humma, maka seluruh tubuhnya akan ikut begadang dan merasakan demam. Sakitnya gigi saja, tapi semua tubuhnya jadi demam. Kenapa? Karena merasa ini teman saya. Maka badan yang sebenarnya tidak sakit apa-apa, ikut-ikutan sakit. Karena merasakan sakit yang dirasakan oleh gigi. Akhirnya semuanya jadi demam. Nah, orang beriman semestinya seperti itu. Ada kejadian apapun terhadap saudara-saudara kita yang beriman, hendaklah kita rahmat kepada mereka, minimal kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong jangan dihentikan doa kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Ada saudara-saudara kita yang terzalimi, dimasukkan penjara tanpa dosa. Bahkan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka dimasukkan penjara, dicari-carikan kesalahan padahal sebenarnya tidak salah. Nah, kalau kita memang ruhama bainahum, jangan lupakan doa kepada mereka. Ada yang doa dengan doa kunut nazilah, silahkan. Bagi yang tidak berpendapat kunut nazilah, karena kunut nazilah Nabi tidak melakukan setiap hari, maka tidak kunut nazilah silahkan. Tapi doa jangan dihentikan. Kalau kita berhenti mendoakan mereka, mana sifat ruhamah bainahum yang disebutkan oleh Allah, berarti tidak ada pada kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian sifat yang ketiga yang dipuji oleh Allah adalah tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwan. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, yaitu sifatnya para sahabat, mereka dipuji oleh Allah, mereka banyak melakukan salat dan banyak melakukan amal soleh. Ruk'an sujjadan berarti banyak melakukan salat. Yabtaghuna fadlan minallah, mencari karunia Allah, berarti banyak beramal. Tidak malas untuk beramal, beramal mencari pahala, tidak malas. Ada kesempatan amal soleh, maka ikut. Amal soleh apa? Tadarus misalnya, ikut. Amal soleh apa? Pengajian misalnya, ikut. Amal soleh apa? Misalnya dakwah ke pelosok, ikut. Amal soleh apa lagi? Bersih-bersih masjid, ikut. Nah, itu adalah sifatnya para sahabat. Mereka suka beramal soleh dan mereka suka melakukan sholat. Di dalam Islam memang memperbanyak melakukan salat itu disyariatkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairu mawdu', salat adalah amal terbaik yang diletakkan di atas bumi. Faman istata'a ayyastakthir, siapa yang mampu untuk memperbanyak salat sunnah, falyastakthir, hendaklah memperbanyak salat sunnah. Jadi salat sunnah diperbanyak, nganggur-nganggur salat sunnah. Pulang ke rumah, salat sunnah. Mau keluar dari rumah, salat sunnah. Mau berangkat kerja, salat sunnah. Kalau penulis kitab, maka menulis berapa halaman, salat sunnah lagi. Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari, salat sunnahnya, salat istikharahnya, sejumlah hadis yang ada di situ. Hadisnya berapa Sahih Bukhari itu? 6.000 hadis. Berarti beliau sudah melakukan salat istikharah sekitar 6.000 kali. Makanya menulis kitab Sahih Bukhari bertahun-tahun, 16 tahun saya ingat saya. Kenapa kok bisa lama seperti itu? Padahal ilmunya ada di otaknya. Sebenarnya dia nggak perlu lama-lama. Tapi kenapa dia butuh waktu 16 tahun? Itu karena mengagungkan sabda Nabi, sehingga setiap satu hadis ditulis, dia sudah mandi dulu dan sudah salat istikharah dulu. Maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabnya sampai hari ini dipelajari oleh umat Islam seluruh dunia. Nah, kembali ke sini, salat sunnah diperbanyak,
Itulah sifat sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dalam satu hadis meskipun dhaif tetapi maknanya sahih sesuai fakta. Wa ummatuhul hammadun. Umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang suka memuji Allah. Ya'taziruna ala ansafihim. Mereka pakai sarung setengah betis. Yuwaddi'una adrafahum. Mereka berwudu setiap mau salat. Anajiluhum fi sudurihim. Qur'annya dihafalkan di dalam dada-dada mereka. Yasufuna lis-shalah kama yasufuna lil qital. Mereka shaf di dalam salat seperti shaf di dalam perang, maksudnya rapat. Qurbanuhumul ladzi yataqarrabuna bihi ilayya dima'uhum. Korban mereka adalah darah mereka, yaitu melakukan jihad. Ruhbanun bil lail, luyuthun bin nahar. Mereka rahib-rahib di malam hari, yaitu salat tahajud, dan mereka singa-singa di siang hari, yaitu melakukan jihad fi sabilillah. Ini hadis ini meskipun didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih. Seperti itulah sifat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini pun juga dihasankan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala. Kemudian Allah mengatakan tanda mereka pada wajah mereka dari bekas sujud. Apa yang dimaksud bekas sujud ini? Bekas sujud yang dimaksud di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Mansur bertanya kepada Mujahid, saya mengira bekas sujud yang dimaksud dalam ayat ini adalah adanya jidat hitam. Karena banyak sujud akhirnya jidatnya hitam. Maka Mujahid mengatakan yang dimaksud bekas sujud adalah tawadhu'. Orang yang salat diajari oleh Allah tawadhu'. Nah, sehingga dia tidak sombong. Dalam salat kita kan diajari menaruh wajah pada tanah. Wajah ini anggota tubuh kita yang paling mulia. Tapi oleh Allah suruh taruh ke tanah. Ini mengajari kita tawadhu'. Maka kalau ada orang salat tapi sombong, itu salatnya nggak berhasil. Kenapa diajari tawadhu' malah sombong? Coba bayangkan, ini tanah, sesuatu yang rendah, tapi wajahmu yang paling mulia yang setiap hari dihiasi di depan cermin, itu disuruh nempelkan ke tanah. Ini kalau tidak untuk supaya kita tawadhu, untuk apa lagi? Nah, maka bekas sujud ini bukanlah harus adanya jidat hitam, tidak. Tetapi bukan berarti bahwa jidat hitam tercela, tidak juga. Jidat hitam tergantung sebabnya apa. Kalau sebabnya karena sholatnya lama, tikarnya kasar, jidat hitam muncul, wajar, tidak tercela sama sekali. Adapun kalau orang yang sholatnya tidak lama, tapi jidatnya hitam, ternyata karena digosok-gosokkan supaya ada bekasnya pada jidatnya, ini sangat tercela. Itu mirip orang-orang Khawarij yang jidat-jidat mereka seperti lutut-lutut kambing. Kenapa? Hitamnya sangat dahsyat. Nah, kalau Khawarij jidatnya sangat menghitam legam seperti itu gara-gara mereka sholatnya berlebihan. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan, salah satu mereka kalau mengimami sholat subuh, itu membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Sehingga salam dari sholat subuh, matahari sudah terbit. Nah, itu tidak sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah, karena sebab itulah mereka kemudian jidatnya hitam legam seperti lutut kambing. Tapi kalau hanya jidat hitam sedikit-sedikit dan memang itu sebabnya karena tikar kita yang tidak halus, tidak ada masalah, dan itu tidak termasuk riya dan tidak termasuk tanda Khawarij sama sekali. Kemudian di sini Allah menjelaskan dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah sifat sahabat Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi ternyata dalam kitab Taurat sudah disebutkan ciri-ciri sahabat Nabi, selain juga disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang baca kitab Taurat begitu melihat sahabat-sahabat Nabi, mereka yakin inilah Nabi yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Kenapa? Sifat sahabat-sahabatnya seperti itu. Keras kepada orang kafir, lembut kepada sesama muslim, banyak melakukan salat, banyak amal saleh, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat mereka yang disebutkan dalam kitab Injil adalah seperti satu pohon yang mengeluarkan pohon-pohon kecil di bawahnya. Kayak misalnya kita melihat ada pohon pisang. Nah, pohon pisang itu ketika dia tumbuh,
maka pasti akan ada anak-anaknya. Ini saling menguatkan seperti ini. Sehingga menjadi keras, menjadi kuat. Semakin lama semakin tinggi, semakin kuat. Nah, perumpamaan sahabat Nabi juga seperti itu. Pertama kali Rasulullah datang sendirian. Seperti satu pohon pisang datang sendirian. Tapi nanti akan bermunculan di sebelahnya, anak-anaknya. Nah, Rasulullah juga begitu. Bermunculan sahabatnya di sekitar beliau. Sehingga saking banyaknya sahabat-sahabat beliau, sehingga menjadi kuat, supaya Allah yaghidha bihimul kufar. Membikin dongkol hatinya orang-orang kafir. Maka orang kafir melihat Islam yang jaya, hati mereka dongkol. Dongkol kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk tanda iman kalau kita cinta kepada sahabat Nabi. Termasuk tanda kafir atau munafik kalau kita benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbul ansar ayatul iman." Tanda iman adalah cinta kepada orang-orang Ansar. Siapa Ansar? Ansar adalah pembantu-pembantu dan pembela-pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beliau yang di Madinah. Wa ayatun nifaq, tanda orang munafik, bughdul ansar, membenci orang-orang Ansar. Hadis muttafaqun alaih. Berdasarkan ayat ini, Imam Malik mengambil istimbat. Istimbat itu kesimpulan bahwasanya bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka benci kepada sahabat-sahabat Nabi, berarti mereka adalah kafir. Karena di sini Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, supaya membikin dongkol kepada orang-orang kafir dengan sebab melihat sahabat-sahabat Nabi. Berarti dongkol kepada sahabat Nabi adalah apa? Kafir. Maka Syiah Rafidhah yang membenci sahabat-sahabat Nabi atau dongkol kepada sahabat-sahabat Nabi, menganggap sahabat-sahabat Nabi sudah pada murtad setelah Nabi wafat, na'udzubillah. Hanya tersisa beberapa sahabat yang tidak murtad, itu sungguh sudah kafir mereka itu. Tapi ketahuilah, tidak semua Syiah seperti itu. Baik sejak zaman dulu maupun sampai hari ini. Syiah tidak semuanya seperti itu. Adapun mayoritasnya mana, saya nggak ngerti. Contoh-contoh misalnya, orang Syiah yang tidak membenci seluruh sahabat Nabi SAW dan tidak mengatakan para sahabat pada murtad. Misalnya tokoh yang agak terkenal, ada namanya Kamal Al-Haidari. Nah, itu tidak seperti misalnya tokoh Syiah Yasir Habib. Kalau Yasir Habib itu memang kekafirannya sangat tampak dari mulutnya. Kita mendengar ceramahnya saja sudah bisa menyimpulkan ini orang kafir kayak begini. Karena mengatakan Aisyah istri Nabi berzina misalnya. Mengatakan para sahabat-sahabat Nabi pada murtad. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Perkataan-perkataan kafir muncul pada orang-orang seperti ini, dan itulah istimbatnya Imam Malik dari ayat ini. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi dijamin masuk surga. Karena Allah di sini mengatakan wa'adallah, Allah jamin, Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari para sahabat-sahabat tersebut akan dijaminkan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Hujurat atau Al-Hujarat secara ringkas. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqaddamu, janganlah mendahului, baina yadayillah, di depan Allah, wa rasulihi, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mendidik umat Islam bagaimana beradab kepada Allah dan Rasulullah, bagaimana beradab kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana adabnya? Jangan mendahului Quran dan Sunnah. Mendahului maksudnya gimana? Menyelisih, jangan menyelisih. Quran mengatakan begini, kita pilih begini. Sunnah mengatakan begini, kita pilih begini. Misalkan yang paling gampang saja, nih, paling gampang.
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadal fi shalat. Nabi melarang isbal di dalam salat. Isbal yaitu seseorang laki-laki celananya atau sarungnya lebih rendah daripada mata kaki, dilarang. Di luar salat juga dilarang, apalagi dalam salat. Wa ayyu ghatiya rajul fahu. Demikian juga seseorang salat menutupi mulutnya, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang orang bermudah-mudah pakai masker. Kalau pakai masker ada sebabnya ya silahkan, memang ada sebabnya. Nah, sekarang katanya khawatir virus coronanya sudah lenyap masih pakai masker. Ini gimana kayak begini? Mana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mana taatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kok tidak muncul ketaatannya, kok tidak zahir? Saya khawatir orang-orang yang ketaatannya tidak zahir pada tubuhnya, maka pada batinnya lebih tidak taat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita tampakkan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baik zahir maupun batin kita. Nah, maka la taqaddamu, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu jangan menyelisih Allah dan Rasulnya. Boleh juga diartikan jangan mendahului, maksudnya jangan tergesa-gesa dalam setiap perkara sehingga kita menyimpulkan satu pendapat atau memilih satu pendapat padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan sesuatu. Nah, kalau ini berarti berlaku di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dalam perang misalnya, tiba-tiba mengusulkan, ya Rasulullah ini gini saja, ini gitu saja. Nah, Rasulullah saja belum mengatur, kok kamu mengatur-ngatur. Biarkan Rasulullah sebagai panglima perang mengatur dulu. Kalau ada peraturan beliau atau pengaturan beliau yang kurang tepat, nah baru boleh usul. Ya Rasulullah, menurut pendapat saya tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu kita bisa kalah perang kita. Paling bagusnya begini. Nah, boleh seperti itu. Usul saja. Tapi kalau tiba-tiba nyerundul-nyerundul menyampaikan pendapat Rasulullah belum ngomong apa-apa, ini namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah mengeraskan aswatakum, suara kalian, fauqa, di atas sautin Nabi, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala, dan janganlah tajharu lahu, kalian mengeraskan kepada Nabi, bil qaul, dengan perkataan, kajahri, seperti mengeraskannya, ba'dikum, sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain. Kenapa dilarang? Antahbata, karena khawatir bahwasanya tahbata, hancur atau gugur, a'malukum, amal-amal kalian, wa antum, sementara kalian, la tash'urun, tidak menyadarinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kita adab yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab kita kepada Rasulullah dalam surat ini ada dua yang disampaikan. Pertama, jangan menyelisih Rasulullah. Yang kedua, jangan mengeraskan suara kita di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ngomongnya pelan-pelan, sopan, seolah-olah seorang anak kepada bapaknya. Karena Rasulullah itu adalah seperti bapak kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana lakum", tiada lain saya untuk kalian wahai umatku, bimangzilatil walid, seperti seorang bapak. Wa'allimukum, saya mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, kemudian beliau mengajarkan ilmu, adab, bagaimana cara BAB, bagaimana cara BAK. Hadis ini riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka sebagaimana kepada bapak kita tidak menggertak-gertaknya, demikian juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai suaranya dikeras-keraskan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, sekarang Nabi sudah wafat, bagaimana penerapan ayat ini? Dua penerapannya. Pertama, kalau dibacakan hadis-hadis Nabi, dengarkan. Jangan malah rame sendiri, apalagi mengeraskan suara. Ini tidak sopan. Ini seolah-olah Nabi sedang bicara, karena hadis Nabi dibaca, sementara kita malah mengeraskan suara, tidak pedulikan sabda Nabi. Yang kedua, kalau kita berada di Madinah, di dekat kuburan Nabi SAW, jangan mengeraskan suara di depan kuburan Rasulullah SAW.
Ibnu Katsir mengatakan karena Rasulullah harus dimuliakan baik ketika hidup maupun ketika mati. Maka ketika Nabi hidup, kita di depan beliau tidak boleh keras-keras suaranya. Maka di hadapan kuburan Nabi SAW sama juga kita harus memuliakan beliau. Jangan sampai tidak memuliakan beliau setelah matinya beliau, berarti sudah tidak mempedulikan lagi pengagungan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah mengeraskan suara kepada Nabi seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Ini mengingatkan kita kepada ayat yang mirip dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah An-Nur ayat 63, "La taj'alu du'a ar-rasul." Janganlah menjadikan panggilan kepada Rasul bainakum di antara kalian ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Sebagaimana sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Maksudnya apa? Jangan jangkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan "Hei Muhammad", tidak boleh. Bolehnya "Hei Rasulullah" atau "Hei Nabiyullah". Dipanggil jabatannya sebagai nabi atau sebagai rasul. Sama dengan kalau kita panggil kepada bapak kita, jangan panggil namanya "Hei Ahmad", karena bapaknya namanya Ahmad, tidak sopan. Wahai bapak. Nabi Ibrahim saja yang bapaknya kafir itu masih memanggil dengan sopan, "Ya abata" atau "Ya abati", dua qiraah, atau "Ya abah", boleh dengan ha kalau dibaca berhenti, "Ya abah", wahai bapakku. Nah, dihormati oleh Nabi Ibrahim karena bapaknya. Demikian juga kalau kita manggil kepada kiai kita, jangan panggil namanya. "Hai Ba'asyir", enggak sopan. "Ya Ustaz", "Ya Fadilatul Syekh". Nah, dipanggil dengan jabatannya sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai syekh. Kenapa dilarang untuk tidak sopan kepada Nabi? Kata Allah, "Antah bata a'malukum." Khawatir nanti amalan kita akan hancur, gugur. Kok bisa tidak sopan kepada Nabi, amalannya gugur? Runtutannya gini, kalau kita tidak sopan kepada Nabi, Nabi marah, menyebabkan Allah marah. Kalau Allah marah, amal kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Nabi murka. Kalau Nabi murka, Allah ikut murka. Kalau Allah sudah murka, amal kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengatakan wa antum la tash'urun, amalmu gugur kamu tidak sadar. Ini menunjukkan apa? Kadang-kadang ada amal-amal yang diremehkan oleh manusia, dianggap biasa, tidak menyebabkan apa-apa, tapi di hadapan Allah besar, menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Contohnya bagaimana? Contohnya pada surah An-Nur, Allah mengatakan pada ayat yang ke-15, "Ittalaqqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilm." Ketika kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian sesuatu yang kalian tidak tahu, artinya menyebarkan isu, padahal isunya tidak benar, kalian belum mentabayyun, tapi sudah ikut-ikutan untuk menuduh dan menyampaikan dan menyebarkan. Kalau sekarang ya pakai WA, disebarkan di WA, padahal tidak tahu benarnya. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina, kalian menganggapnya adalah remeh, wa huwa indallahi azim, padahal itu di hadapan Allah besar, besar dosanya. Ini dalam kasus tuduhan zina kepada Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi dituduh berzina, na'udzubillah, ini besar di hadapan Allah. Maka sahabat Nabi yang sangat terkenal dalam kasus itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena ketika Ummu Ayyub istrinya mengatakan kepada dia tentang isu tuduhan zina kepada Aisyah, Abu Ayyub bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu rela kalau kamu yang melakukan?" Maka istrinya mengatakan, "Tidak mungkin saya melakukan." Maka Abu Ayyub mengatakan, "Kalau kamu tidak mungkin melakukan, istri Nabi lebih tidak mungkin melakukan. Mana lebih utama, kamu apa istri Nabi?" Nah, itu pemikiran yang cerdas kayak begini. Kita saja tidak rela melakukan zina. Kok rela ada orang dituduh melakukan zina padahal orangnya orang baik? Ngawur sekali seperti itu. Itu berarti kita mudah suudzon kepada orang lain. Nah, tuduhan zina kepada orang baik seperti ini merupakan nasihat dari Allah, jangan diulang lagi. Maka Allah mengatakan, "Ya'idzukumullahu an ta'udu limithlihi abadan." Allah nasihati kalian supaya kalian selama-lamanya tidak mengulang yang semisal itu. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang paling banyak dilanggar orang zaman sekarang.
Karena orang zaman sekarang mudah-mudah menyebarkan isu, padahal sudah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diisukan adalah ulama. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Artinya kalau kita menggibah ulama, maka seolah-olah kita makan daging ulama, itu akan meracuni kita, akan binasa kita. Bukan binasa tubuh kita, binasa agama kita, binasa pahala kita. Na'udzubillah min syarri dzalik. Contoh yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman qala fi mu'min ma laysa fi." Barang siapa yang bicara tentang orang beriman sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti menuduh. Askanahullah radghatal khabal. Allah pasti benamkan dia pada nanahnya penghuni neraka. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia lepas dari tuduhannya tersebut. Padahal sudah tidak mungkin karena sudah masuk ke alam akhirat. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Naudzubillah. Ini contoh bagaimana wa antum la tash'urun. Amal gugur tanpa sadar. Amal gugur karena dianggap apa? Amalannya adalah amal yang biasa, tapi di hadapan Allah besar, sehingga menggugurkan amal kita, pahalanya semuanya hilang. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat kedua ini mengingatkan kita dua cerita. Cerita yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar kadal khairani ayyahlika. Nyaris dua sahabat Nabi yang mulia ini nyaris binasa. Kenapa? Karena keduanya mengeraskan suara di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu datang tamu-tamu Bani Tamim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dari Abu Bakar dan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, yang dijadikan pemimpin Aqra' bin Habis saja di antara Bani Tamim ini." Sementara yang lain mengusulkan, jangan Aqra'. Maka akhirnya Abu Bakar dan Umar debat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengeraskan suara. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, maka kasus ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah perbuatan Abu Bakar dan Umar. Dan menunjukkan juga bahwa sahabat Nabi, sebaik apapun mereka, tetap manusia, pasti ada kesalahannya juga. Abu Bakar orang nomor satu setelah Nabi wafat, tidak ada yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq, tetap pernah melakukan kesalahan. Tapi melihat orang baik melakukan kesalahan ini, jangan melihat kesalahan yang sedikit itu, lihatlah kebaikan yang sangat banyak. Ini bagaikan satu kertas putih, di dalamnya ada satu titik hitam, jangan melihat hitamnya, tapi lihat putihnya. Dan ternyata setelah turun ayat ini, maka Sayyidina Umar setelah itu, kalau bicara kepada Nabi SAW, tidak pernah Rasulullah mendengar, kecuali harus mengulangi lagi. Kamu ngomong apa? Saking lirihnya suaranya Sayyidina Umar mengamalkan ayat ini. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, beberapa hari Nabi kehilangan Thabit bin Qais. Thabit bin Qais biasanya sholat jamaah, ini tidak muncul di masjid. Maka Rasulullah SAW bertanya, barangkali ada yang tahu kabarnya Thabit bin Qais kok nggak datang? Maka ternyata tetangganya melihatnya duduk di rumahnya dalam keadaan kepalanya menunduk. Dia sedih bukan main. Maka ditanya, apa kabar? Maka dia mengatakan, kabar buruk. Kenapa? Karena saya biasa mengeraskan suara di hadapan Nabi SAW. Berarti amal saya binasa, berarti saya termasuk penghuni neraka. Maka dia susah, sudah tidak lagi ke masjid. Maka orang itu lapor kepada Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan, idhab ilaih, kamu pergi kepadanya, kamu sampaikan, kamu bukan penghuni neraka, tapi justru kamu penghuni jannah. Maka Thabit bin Qais sejak hari itu, kalau berjalan-jalan bersama para sahabat, mereka mengatakan, ini ahli surga berjalan-jalan bersama kita. Dan ternyata betul, ketika perang Yamamah, orang-orang pada mundur karena musuh sangat banyak sekali. Maka Thabit bin Qais ini maju ke depan, dia pakai parfum mayit, pakai minyak serimbi kalau sekarang, dan pakai kafannya, kemudian maju ke depan sampai akhirnya mati syahid.
Nah, maka itulah yang dijanjikan oleh Nabi SAW, dia ahli surga. Karena dia merasa salah, karena dia suka mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Adapun Sabit bin Qais, kenapa dia mengeraskan suara di hadapan Nabi? Karena memang watak dia itu suaranya keras. Jadi ngomong biasa pun suaranya keras. Ada orang-orang seperti ini, Pak. Tapi tidak disengaja untuk mengeraskan kepada Nabi. Tidak disengaja untuk tidak sopan kepada Nabi. Tidak seperti itu. Nah, justru karena kebiasaan dia suaranya keras, dia anggap dia sudah binasa gara-gara ayat ini, ternyata malah tidak, karena dia tidak sengaja untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjutkan ayat 3, Allah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaghudduna, mereka merendahkan aswatahum, suara-suara mereka inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang imtahanallahu, Allah murnikan qulubahum, hati mereka, littaqwa, untuk takwa. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun adzim, dan pahala yang besar. Ayat ini sekaligus menunjukkan fadilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena setelah ditegur ayat yang kedua, Sayyidina Umar kalau ngomong kepada Nabi selalu lirih sampai Nabi bertanya, kamu ngomong apa? Nah, berarti Sayyidina Umar termasuk yang disebutkan pada ayat 3 ini, yaitu hatinya dipilih oleh Allah untuk takwa sehingga dijamin ampunan dan surga. Kemudian Allah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, mereka memanggil dengan keras kepada engkau. Miwara'il hujurat, di belakang kamar-kamar, yaitu maksudnya rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum, kebanyakan mereka itu la ya'qilun, mereka tidak berakal. Ayat ini ada sababun nuzulnya. Ada tamu-tamu dari Bani Tamim. Mereka datang di siang hari menjelang duhur. Biasanya Rasulullah itu menjelang duhur istirahat, qailulah. Maka mereka salam, assalamualaikum. Nabi nggak segera keluar, maka dipanggil, ya Muhammad, suruh keluar segera. Ini tamu kurang ajar. Yang pemilik rumah Rasulullah, dan itu waktu tidur, malah dipanggil dengan suara keras. Nah, kurang ajar sekali. Makanya Allah menurunkan ayat ini menegaskan aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka tidak berakal, nggak punya akal, nggak bisa mikir. Bagaimana sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bertamu ketika orang sedang waktu tidur. Yunadunaka itu artinya memanggil dengan keras. Kalau memanggil dengan suara lirih itu yunajuna. Jadi bedanya dal dengan jim. Kalau dal yunadu, nah ini berarti keras. Tapi kalau yunaju, yunaji, ini berarti manggil dengan lembut. Maka sholat disebut munajat kepada Allah. Kenapa? Kita ngomong lirih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata al-hujurat itu biasanya diartikan kamar ya. Tapi sebenarnya arti tepatnya itu bukan kamar. Jadi begini, rumah zaman dulu itu ada dua ruang. Ruang pertama untuk tidur, yang kita sekarang menyebutnya kamar. Nah, dulu ruang yang untuk tidur itu disebut baitun. Kemudian di luar kamar tidur itu ada ruang yang kosong, biasanya untuk menerima tamu. Dan rumah Nabi, ruang kosongnya ini tidak beratap, sehingga bisa matahari terlihat. Nah, itulah yang disebut sebagai hujrah. Nah, sekarang baitun diartikan rumah, hujrah diartikan kamar. Padahal baitun zaman dulu itu maksudnya adalah kamarnya tidur tadi, sementara hujrah adalah ruang tengahnya atau ruang tamunya. Nah, maka itulah yang dimaksud hujrah menurut definisi atau bahasa pada masa zaman dulu, sebagaimana kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasusnya ini mereka di luar rumah Nabi, di luar hujrah, di luar ruang tamu. Di luar ruang tamu mereka panggil-panggil Nabi dengan suara keras. Ya Muhammad, ya Muhammad, keluarlah dengan cepat. Itu kasus yang dilakukan oleh Banu Tamim. Diceritakan dalam Quran untuk kita ambil pelajaran. Jangan seperti itu. Beradablah kepada para ulama, beradablah kepada Rasulullah SAW, beradablah ketika kita sedang menjadi seorang tamu. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.